Sekali lagi shalom. Saya juga mau menyapa teman saudara-saudara yang ada di Zoom. Saya ucapkan shalom. Ya, ada 12.000 orang saudara di Zoom. Baik saudara, kita akan segera mulai ibadah kita di siang hari ini. Mohon izin, sepertinya termute. Mohon izin Bu Sierma dan Christian, dari kami yang di Zoom tidak bisa mendengar suaranya. Apakah bisa mic-nya untuk di-unmute terlebih dahulu? Terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, hatiku menyembahmu. Oh, oh. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Saya katakan pujian ini saudara. Hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ya dan jiwaku di dalam hidupmu, setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku,
semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap mari setiap kita berdoa, saudara, masing-masing setiap kita berdoa sama-sama. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama saudara kita angkat tangan kita bersama-sama kepada Tuhan. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata, saudara sendiri katakan pujian. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya. Saudara sekali lagi katakan pujian ini sama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Perbuatan-Mu ajaib atas hidup kami Tuhan. Kau lebih dari apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan di tempat ini, kami mengangkat tangan kami kepadamu Bapa. Kami mengatakan kami kagum akan Engkau Tuhan. Sama-sama saudara katakan ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kagum akan Engkau, kagum
kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Berikan tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus, saudara. Lebih lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian, duka cita kami menjadi sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, sebentar kami mau menari buat Tuhan. Kami mau melompat buat Tuhan seperti Raja Daud melompat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu saudara buat Tuhan Yesus, saudara. Boleh lihat satu dengan yang lain saudara, katakan hey, shalom. Haleluya, haleluya. Kita masih bangkit berdiri bersama-sama saudara. Haleluya, haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Baik. Bisa tepuk tangan seperti ini saudara? Oh betapa indahnya dan betapa elok bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sama-sama ya kita naikkan pujian ini saudara. Boleh media boleh? Ada teksnya. Sama-sama saudara katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi saudara, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Sama-sama katakan, harapan di kepala hari, hutan jumlahnya seperti embun Hermon mengalir Sion. Sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan selamanya. Oh betapa indahnya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala hati, janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari mengalir ke bukit Sion. Telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Selagi sama-sama dan betapa eloknya. Lagi katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Amin. Bila saudara lihat satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ya katakan, bak urapan di kepala harum dan kejanggut dan jubahnya seperti embun mengalir ke bukit Sion, mengalir ke bukit Sion. Sama-sama kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan. Boleh tepuk tangan semua yuk. Oh betapa indah, oh betapa indahnya. Orang yang bersuka cita itu terlihat dari wajahnya. Boleh lihat dulu satu dengan yang lain saudara. Lihat temannya saudara, lihat temannya. Kasih senyum yang terbaik saudara, kasih senyum yang terbaik. Oh silakan duduk saudaraku. Wow, wow, haleluya, haleluya. Haleluya, saya senang sekali bisa berada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Ya, adakah yang mau bersaksi di siang hari ini, saudara? Ada?
yang mau menceritakan kebaikan Tuhan? Adakah yang baru pertama kali gabung di tempat ini, saudara? Ada? Wah, ini saudara sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Dahsyat semua di tempat ini. Mari saudara, saya mendorong saudara, mendukung saudara untuk kita bersaksi setiap kita berkumpul untuk menyaksikan kasih Tuhan. Amin. Ya, saya mau bilang kalau saudara ada hari ini di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Ya, saudara, itu semua karena kesaksian. Pujian yang tadi kita naikkan saudara, puji Tuhan saya dikasih kesempatan tahun 2018 ke Yerusalem saudara, dan saya ke Bukit Gunung Hermon saudara. Ternyata hanya di Gunung Hermon yang mengeluarkan salju saudara. Jadi itu di atas 400 meter di atas permukaan laut. Jadi paling tinggi itu Bukit Hermon saudara. Jadi dari Bukit Hermon saljunya turun ke Bukit Sion, turun lagi ke Sungai Yordan saudara. Amin. Saya berdoa setiap kita nanti ke Yerusalem. Amin. Apa sudah pergi semua? Ya, kalau masih rindu, yang penting rindu. Saya katakan sama-sama rindu. Bilang sama diri saya rindu Tuhan. Ya, saya mau bilang saudara, ketika saudara rindu, satu kelak nanti saudara berangkat ke sana. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus saudara. Amin saudara, saya percaya semua dari kerinduan. Udah, amin Pak, puji Tuhan. Ya, berangkat lagi Pak ya. Yang belum teman-teman di sini, ayo saya berdoa saudara, ya tentunya nabung ya. Dan tapi dari kerinduan, ketika saudara rindu di sana, saudara ya Gunung Sinai. Bukan Gunung Sinai Pak, Bukit Hermon. Ya Gunung Sinai, ya Gunung Sinai. Ya, jadi saudara miliki kerinduan dan saya berdoa buat teman-teman di tempat ini. Ya, biarlah Tuhan menjawab doa kita. Amin saudara. Apapun yang kita alami hari-hari ini, saudara, ada satu kalimat bagus di dalam Pengkhotbah 14 saudara. Itu ayat 7 dibilang begini. Tuhan menciptakan satu hari adalah hari yang mujur. Katakan hari yang mujur. Katakan hari yang mujur. Jadi hari mujur itu satu hari yang kita mendapat penghargaan atau hadiah, itulah hari mujur saudara. Tapi kalimat bawahnya dibilang begini. Ketika hari malang itu datang, sebenarnya hari malang itu diciptakan Tuhan sama seperti hari mujur. Amin saudara. Jadi ketika kita mengalami hari malang, hari yang buruk, saudara, itu adalah hari yang mujur yang Tuhan ciptakan. Amin. Karena semua mendatangkan kebaikan. Terus di kalimat ditutupnya bilang begini. Karena Tuhan membiarkan supaya setiap orang tidak mengetahui masa depannya. Dan biarlah kita berharap sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah ketika kita mengalami hari mujur, puji Tuhan. Ketika datang hari malang, tetap bersyukur sama Tuhan. Karena di balik itu semua ada kebaikan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Baik, saudara, di depan kita ada mau bersaksi? Ada Bu Silma mau menyampaikan? Mungkin 1-2 menit. Jadi memang saudara, untuk bersaksi itu saya percaya setiap kita memiliki kesaksian Pak. Tapi memang ada proses-proses yang mungkin saya mau saksi tapi prosesnya belum selesai, jadi belum bisa diceritakan. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi biar di tempat ini berdoa Tuhan. Kalau udah selesai, yang udah selesai saudara ceritakan. Amin. Puji Tuhan kita bisa kumpul sama-sama. Biarlah di momen ini next time bisa bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan dan membangun setiap kita. Iya Ibu, silakan Ibu. Shalom. Selamat siang adik-adik, selamat siang teman-teman saya semua, Pak Pendeta. Kalau kami ada di sini, oh iya sorry, di mana sini? Gak di sana aja. Jadi silo. Maju lagi Bu. Silo. Oke, selamat siang. Mungkin ada sedikit kesaksiannya, dan ini mungkin karena kami lebih duluan ada di sini, dan nanti juga kami duluan yang pergi. Jadi saat ini kalau kita berkumpul begini, ini karena anugerah Tuhan. Karena kalau kita di luar teman ajak, oh iya kita ke sana enak makan ngobrol. Tapi di sini juga enak kita kumpul nyanyi-nyanyi, kita menyembah Tuhan. Nah kalau saya mau katakan bahwa kalau tadi pagi saya rasa saya bangun saya agak lemas ya. Karena kurang tidur, jam 3 baru tidur. Terus saya bangun, saya ingat bahwa
saya dikasih tahu bahwa ibu nanti doa ya karena dari IKFT, kataku IKFT ini karena dirjennya Kristen, terus ketuanya Kristen, terus kita banyak juga. Jadi mungkin sementara ini apa yang Tuhan kasih ke kita, pakai apa yang ada pada kita untuk Tuhan. Jadi tadi pagi saya bangun, saya agak lama saya pikir, waduh Tuhan saya bisa ini, tapi saya doa. Saya tidak mau apapun yang dihadapin itu, kita punya Tuhan jauh lebih besar. Amin. Hidup ini kalau Tuhan masih kasih napas, kita bangun aja Haleluya. pada pagi hari ini, kita mengucap syukur enggak? Tuhan hari ini saya dihidupi, dikasih napas, jadi kita masih hidup. Kalau misalnya enggak dibangunin, kita tidur terus. Dan itu adalah satu anugerah. Jadi kalau kita sudah dikasih hidup, apa yang harus kita lakukan? Dan saya doa tadi pagi, Tuhan lebih besar, kasih kekuatan. Terus normal kembali gitu. Aku minum air putih hangat, udah normal, dalam arti kehidupan Tuhan yang punya. Kalau orang terus ada beberapa hari yang lalu tuh saya pakai motor dari situ. Terus pas mau belok ke Pomelo gitu, ada motor satu di sebelah. Sama mobil juga pelan-pelan tapi pantatnya diseruduk, dia jatuh di sana gitu. Jadi saya lihat Tuhan hindari kita dari hal-hal yang bahaya. Jadi kalau kita bangun itu bukan aja kita mengucap syukur karena kita masih dikasih napas. Napas kita enggak beli. Tapi orang yang di rumah sakit itu udah beli. Nah kita mengucap syukur enggak? Kita datang, Tuhan kasih hidup. Terus Tuhan kasih berkat, kalau pegawai negeri saat ini berkatnya melimpah ya. Kita mengucap syukur. Dan kita masih bisa menikmati semua yang ada. Kita masih bisa menyanyi. Mungkin di sana pada saat ini kita menyanyi di sini ada teman kita yang udah mendahului kita ya, pensiunan. Saya juga tadi Pak Manaluk ngasih tahu bahwa di perumahan perindustrian ada yang meninggal teman kita. Jadi kata saya, kita menyanyi, kita menyembah, kita memuliakan Tuhan. Ada di sana orang yang sedih, tapi juga kita tidak merasa sedih karena apa? Kita juga akan pulang semua. Jadi dalam arti kalau saat ini kita masih ada, kalau kita jadi CPNS, kita kerja yang baik. Karena Tuhan yang mengangkat kita nggak usah cari-cari. Kalau kita berdoa di hadirat Tuhan, Tuhan yang mengangkat kita. Kalau kita lemah, kita sakit, terus kita bilang ke orang peduli, enggak ada. Tapi kita datang di hadirat Tuhan, Tuhan angkat. Kayak saya tadi, saya lemah, wah Tuhan gimana. Tapi saya lawan, karena Tuhan jauh lebih besar. Kehidupan kita masih hidup itu karena Dia kasih hidup. Dan hidup itu adalah satu anugerah. Jadi kalau kita sudah dikasih hidup, pakailah hidup dengan baik. Mengucap syukurlah setiap saat. Kalau hari ini dan apapun dan sulit kayak apapun, hadapi bersama Tuhan. Tuhan di depan, kita di belakang. Maka Tuhan ratakan jalan, kita akan jalan dengan sukacita. Mungkin sedikit saja. Puji Tuhan Tuhan. berkati kita semua. Ibu siapa nama Ibu? Saya Erika Pak. Ibu Erika, tepuk tangan dong buat Bu Erika yang luar biasa. Haleluya. Wow, terima kasih Bu Erika ya. Saya percaya ini kata-kata yang menguatkan. Amin saudara. Iman yang dari ibu, seorang ibu saudara. Biarlah kita, setiap kita, mungkin kita ngalamin yang gak enak. Tapi kita katain, tidak tuh. Misalnya pusing nih, enggak, aku pulih, aku sembuh. Amin saudara. Jadi kalimat yang diucapkan itu jangan gini, aduh pusing, aduh sakit deh gue. Jangan saudara. Aduh, gue hilang deh. Aduh, jangan saudara. Tapi kita katakan yang positif. Amin saudara. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Erika. Baik, karena waktu kita berjalan terus. Next time saya mendorong saudara untuk bersaksi setiap kita di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Di depan kita ada hambanya Pak Leo saudara. Pak Leo, Pendeta Leo, Shalom Pak Leo ya. Pak Leo ini kakak kelas saya saudara di sekolah Alkitab saudara. Biarlah kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dari Pak Leo di Gatot Subroto di gereja GBI. Biarlah kita boleh diberkati setiap kita oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita saudara. Ada satu pujian, saya mau naikkan refnya saja. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita mau deklarasikan pujian ini, saudara. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Kami mengangkat tangan kami bersama-sama di hadapan-Mu, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir. Amin, Tuhan. Saudara sendiri lagi katakan, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Mari dengan hormat saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi saudara katakan, lagi sama-sama mengalir. Mengalir, saya serahkan hambanya. Benar Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi nyatakan, mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau benar sedang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Memulihkan kami, menenangkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami. Yes Lord. Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Dia yang akan menguatkan kita, Dia yang akan memulihkan kita, Dia yang akan menenangkan kita. Dia yang berkata, baik-baik saja semua berada di dalam aku. Dia yang akan terus menuntun memimpin setiap kita. Dan Dia yang akan terus setia untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh dimiliki oleh Allah yang begitu luar biasa. Dan kami juga bersyukur kalau kami juga boleh memiliki Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang boleh kami nikmati dan rasakan. Tuhan, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kami tahu waktu kami terbatas, tetapi kami mau dan kami rindu di waktu yang terbatas ini kami alami Tuhan dalam hidup kami.
Kami sungguh-sungguh menikmati Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Tuhan, kalau kami datang dengan segala pergumulan, masalah, tantangan, kesulitan di dalam kehidupan kami. Kami tahu sebagai manusia kami terbatas Tuhan. Tetapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Kami punya Allah yang selalu menguatkan kami. Dan kami punya Allah yang selalu bisa memberikan jalan keluar dan solusi buat setiap kami. Bawa kami untuk kami melewati setiap masa sulit, masa sukar Tuhan. Pergumulan kami, masalah kami, semuanya tidak ada artinya karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, siang hari ini kuatkan kami, siang hari ini teguhkan kami, dan siang hari ini secara khusus kami minta supaya Tuhan memberikan kepada setiap kami kemampuan untuk mengerti dan juga menjalani firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus biarlah kami pada siang hari ini boleh menangkap bahwa hidup kami harus memegang teguh kejujuran. Kami tahu bahwa orang jujurlah yang Engkau cari. Kami tahu bahwa orang jujurlah yang Engkau ingini. Dan kami tahu bahwa orang jujurlah yang akan menikmati damai, sejahtera, dan sukacita di bumi ini. Karena Engkau memberkati setiap orang-orang yang jujur. Tuhan, berkati kami, urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, urapi kami semua. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bertahta di tempat ini. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Kami mau halau setiap pikiran, setiap hal-hal yang tidak fokus kepada Tuhan. Dan kami mau mendedikasikan waktu beberapa menit ke depan ini untuk memikirkan hal-hal rohani dan firman-Mu. Supaya kami menangkap dan mengerti dan kami bisa melakukan firman-Mu sehingga kami menyenangkan Engkau dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Sama-sama yang siap untuk merenungkan firman Tuhan kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Bapak Ibu. Kasih tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus baik buat kamu dan aku. Tuhan Yesus baik Haleluya. buat Silakan kamu. duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Senang sekali Bapak Ibu saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pada siang hari ini. Perkenalkan nama saya Leonardo Wayong. Mewakili dari Timor yang melayani tadi pada FIS sudah melayani dalam pujian penyembahan. Saya akan membagikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya bergereja di GB Icon Bapak Ibu. Tepatnya di Lotte Shopping Avenue Mall di depannya Mall Ambassador daerah Kuningan. Saya istri satu, Bapak Ibu, anak belum ada. Istri harus satu ya, Bapak Ibu, tidak boleh dua, tidak boleh tiga, apalagi 10 ya. Belum punya anak, belum dikaruniai anak, tapi saya percaya kalau belum dikaruniai anak itu juga adalah panggilan dari Tuhan. Yang sudah dikaruniai anak juga adalah panggilan dari Tuhan. Amin. Karena baik dikaruniai anak maupun yang belum dikaruniai anak sama-sama punya masalah dan juga tantangannya masing-masing. Amin. Haleluya. Yang sudah menikah dan yang belum menikah sama-sama punya tantangannya juga. Jadi jangan buru-buru Bapak Ibu di dalam Tuhan. Nikmatin aja proses di dalam Tuhan. Karena segala sesuatu ada masa dan waktunya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau sama-sama renungkan satu bagian dari firman Tuhan dengan tema teguh memegang kejujuran atau memegang kejujuran dengan teguh ya, sama aja Bapak Ibu ya. Sama-sama kita katakan teguh memegang kejujuran. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang ada di online juga saya percaya setiap kita bisa sama-sama mengikuti ibadah pada siang hari ini. Karena memang ibadah ini singkat Bapak Ibu, tapi jangan biarkan ibadah yang singkat ini berakhir dengan sia-sia. Kita mau di dalam ibadah yang singkat justru ada kualitas di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa merindukan, menangkap apa yang jadi kehendak Tuhan, dan bahkan kita dikuatkan untuk melakukan apa yang jadi kehendaknya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus teguh memegang kejujuran? Yang pertama Bapak Ibu yang saya tangkap ketika saya diberikan tema ini adalah bahwa Tuhan itu mencari orang jujur di dunia ini. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya di dunia ini semua orang pembohong Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Apakah Bapak Ibu suka kalau calon pasangan atau istri dan suami atau pasangan Bapak Ibu adalah orang yang suka berdusta? Gak ada yang suka Bapak Ibu. Kita mau cari karyawan, apakah ada yang mau cari karyawan? Kualifikasi,
suka berbohong. Setia, disiplin. Tapi suka berbohong Bapak Ibu yang atas. Nggak ada Bapak Ibu. Pasti tulisannya adalah jujur, setia, disiplin, kerja keras, pantang mundur, maju terus. Gitu kan Bapak Ibu, pasti maunya begitu. Semua yang baik. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya kita sebagai manusia adalah orang-orang yang tidak jujur. Akan jadi apa dunia ini Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa bayangkan suami, istri, keluarga. Kalau mereka tidak jujur seorang akan yang lain. Akan jadi apa hubungan rumah tangga itu Bapak Ibu? Anak dan orang tua kalau mereka tidak jujur satu dengan yang lainnya akan jadi apa Bapak Ibu hubungan orang tua dan anak itu? Bahkan menantu dan juga mertua kalau sama-sama tidak jujur akan jadi apa hubungan itu Bapak Ibu? Di dalam hubungan kantor kalau kita nggak jujur satu dengan yang lain selalu ada asumsi, selalu ada perasaan sanksi ya Bapak Ibu. Selalu sama orang lain tuh rasanya, kayaknya dia ada sesuatu deh. Kenapa? Karena kita tahu dia nggak jujur Bapak Ibu. Kalau kita ada hal-hal seperti itu rasanya kerja juga nggak enak Bapak Ibu. Benar ya? Setiap kali dia ngomong apa kita tahu karena dia orang yang nggak jujur. Dia berbelit-belit. Kita selalu mikir ada maksud apa di balik perkataannya. Nggak enak Bapak Ibu. Kerja sama orang seperti itu juga nggak enak. Nah Bapak Ibu bisa bayangin kalau kita sama Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan juga kalau Tuhan sama kita nggak jujur. Dia berkata bahwa aku adalah Allah yang awal dan akhir. Aku akan memberikan kepadamu hari esok yang penuh dengan pengharapan. Tapi maaf ya, itu bohong. Bapak Ibu bisa bayangin, punya Tuhan yang kayak begitu. Ngapain kita percaya Bapak Ibu? Tapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang jujur. Dan dia sedang mencari orang-orang yang jujur. Maka kita juga harus jadi pribadi yang jujur. Amin Bapak Ibu. Menjadi jujur itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi menjadi jujur itu diperlukan di dalam kehidupan kita. Menjadi jujur itu bukanlah hasil, ya. Bukanlah pemberian, tapi menjadi jujur itu hasil Bapak Ibu. Menjadi jujur itu bukan karunia. Menjadi jujur itu adalah karakter. Bapak Ibu kita nggak bisa doa sama Tuhan, Tuhan jadikan aku pribadi yang jujur. Tuhan bukan kasih kejujuran dalam hidup kita. Tuhan kasih kondisi di mana Bapak Ibu memilih jujur atau bohong. Karena jujur itu hasil Bapak Ibu. Jujur itu bicara soal karakter. Nggak bisa kita minta sama Tuhan, Tuhan jadikan aku pribadi yang jujur. So what? Di dalam kondisi apa kita jujur Bapak Ibu? Nggak bisa. Kita yang harus mengusahakan kejujuran itu. Yang mengerti dengan saya katakan amin. Kita yang harus usahain Bapak Ibu. Kita berkata Tuhan jadikan aku sebagai suami yang jujur. Jadikan aku sebagai istri yang jujur. Jadikan aku anak yang jujur, karyawan yang jujur, bos yang jujur. Jadikan aku sebagai seorang yang jujur dimanapun aku berada. Bapak Ibu Tuhan akan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Yang mendorong Bapak Ibu dan saya untuk memilih jujur. Kalau kita di dalam sebuah kondisi kita sudah diperhadapkan antara pilihan jujur dan bohong, tapi kita masih memilih bohong, itu berarti keputusan kita. Hasilnya Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan karena Tuhan tidak memberikan kepada kita kejujuran. Tapi justru karena Tuhan sayang sama kita. Dia mau menunjukkan bahwa kita bisa jadi pribadi yang jujur lewat kondisi yang dia ciptakan itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Menjadi jujur itu sebuah hal yang penting. Ini adalah sebuah karakter yang kita harus munculkan, manifestasikan, dan kita harus usahakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah mari kita sama-sama buka di dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Ya. Galatia 4 ayatnya yang ke-16 sampai 17 dikatakan di sana demikian. Bapak Ibu sudah dapat? Semua pakai handphone. Jadi bukanya lebih gampang ya Bapak Ibu ya. Oke, kita buka bersama-sama Galatia 4 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Kalau sudah dapat katakan yes. Oke, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu dengan suara yang lantang. Inilah firman Tuhan. 3, 2, 1. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah cerita
Ya, ayat ini menggambarkan sebuah cerita di mana Paulus pada saat itu sudah memberitahukan kebenaran kepada murid-murid di dalam kota Galatia itu, gereja Galatia itu. Tapi mereka mulai menyimpang, Bapak Ibu. Nah, ketika mereka menyimpang dari kebenaran yang seharusnya, maka Paulus sebagai pribadi yang jujur dan memegang kebenaran, dia katakan, itu salah. Kamu harus kembali. Nah, lalu Paulus berkata demikian. Kalau saya ngomong tentang kebenaran kepada kamu, tidak harus saya jadi musuh kamu. Kalau kita jujur, belum tentu kita jadi musuh orang, Bapak Ibu. Kita jujur itu bukan jadi musuh orang. Kita jujur itu untuk memperkatakan apa yang sebenarnya dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, Matius pernah berkata demikian. Ini adalah ucapan Yesus. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kalau memang kamu salah, aku harus katakan kamu salah. Kalau memang kamu benar, aku akan puji kamu dan aku akan appreciate kamu bahwa kamu benar. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus, Bapak Ibu, kepada orang-orang di Galatia. Adakah dengan mengatakan kebenaran kepada kamu, adakah dengan aku jujur kepada kamu, maka aku sudah jadi musuh kamu? Enggak kan? Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ada pertanyaan ini bisa masuk di dalam kehidupan kita. Adakah dengan Bapak Ibu dan saya menjadi jujur, Bapak Ibu dimusuhi orang? Bapak Ibu jawab sendiri. Adakah dengan Bapak Ibu dan saya menjadi jujur, Bapak Ibu menjadi rugi? Dan adakah apabila Bapak Ibu dan saya menjadi jujur, Bapak Ibu dikucilkan orang? Bapak Ibu jawab sendiri. Lebih baik kita dikucilkan orang, dibenci orang, daripada kita dikucilkan dan dibenci Allah. Lebih baik kita berkata iya dan tidak sebagaimana semestinya, daripada kita dolak-dalik, berbelit-belit di hadapan Allah dan akhirnya kita mendapatkan penghukuman. Nah, ini Paulus, Bapak Ibu. Nah, saya coba merenungkan Bapak Ibu, kenapa ya orang itu bisa bohong. Bapak Ibu nanti bisa tambahkan ya. Tapi ini di dalam perenungan saya yang saya tangkap, dan kalau ada di antara kita yang masuk dalam kategori ini, kasih yang hari ini kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Setuju? Amin. Kasih tahu kanan kirinya, siap? Siap, amin. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita jadi Kristen itu apa sih Bapak Ibu? Tujuan kita jadi Kristen adalah menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau tujuan kita jadi Kristen supaya diberkati, supaya kita hidup enak, supaya kita hidup aman, itu mah kecil Bapak Ibu. Kecil banget, berarti kita tuh rendah sekali. Tapi tujuan kita hidup sebagai orang Kristen adalah kita mau jadi serupa dengan Yesus. Kita mau masuk surga. Dan salah satunya Bapak Ibu, untuk kita bisa jadi serupa dengan Tuhan, menjadi murid Yesus, masuk surga, itu adalah kalau kita jadi orang yang jujur. Amin. Tuhan Yesus aja jujur. Allah kita jujur. Mari kita juga jujur. Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya coba renungkan, kenapa ya kok manusia itu suka berbohong atau mengorbankan kebenaran demi kepentingannya sendiri. Mengorbankan sesuatu yang sebenarnya adalah murni, benar, demi keuntungannya sendiri, mendapatkan pujian buat orang lain. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa orang itu bisa bohong? Adalah karena dia takut dengan konsekuensi. Boleh sama-sama katakan dengan saya, takut sama konsekuensi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu ketika Petrus di hadapan banyak orang, di mana Yesus pada saat itu sedang ditangkap dan banyak orang yang memukul dia. Lalu Petrus di tengah kerumunan orang itu ditanya sama salah seorang, kamu yang ikut dia kan? No, bukan saya. Bohong apa enggak Bapak Ibu? Bohong. Kenapa dia bisa bohong? Karena dia takut sama konsekuensi. Ketika dia jujur, bisa jadi dia juga ditangkap dan dia juga dihakimi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita takut sama konsekuensi, kita bisa bohong. Nah, apalagi kalau kita takut sama konsekuensi, biasanya apa Bapak Ibu? Biasanya Bapak Ibu dan saya, kita berbuat kesalahan. Kalau kita buat kesalahan, kita sudah tahu Bapak Ibu, salah pasti dihukum. Pasti mendapatkan konsekuensi. Maka dari itu lebih baik saya berbohong. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada hal ini di dalam kehidupan kita, cepat-cepat beresin di hadapan Tuhan. Cepat-cepat diberesin.
Kalau kita melakukan kesalahan lalu membuat kita akhirnya malah berbohong, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga setiap keputusan, perbuatan kita. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Jangan sampai kita melakukan dosa, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Usahakan untuk kita mengikuti apa yang seharusnya, Bapak Ibu. Memang gak mudah, Bapak Ibu. Memang gak mudah. Tapi kita harus lakukan ini. Bapak Ibu dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita orang-orang yang sudah menjadi benar, Bapak Ibu. Maka dari itu salah satu gaya hidup orang yang benar dan dimerdekakan di dalam Kristus adalah jujur, Bapak Ibu. Kalau kita masih takut akan konsekuensi sebuah kesalahan, sehingga membuat kita akhirnya berbohong, maka kita jangan buat salah, Bapak Ibu. Apalagi sengaja buat salah. Karena ketika kita buat salah dan mau ketahuan, kita akhirnya mau gak mau bohong. Nah, hari ini katakan kanan kirinya, yuk kita buat yang benar. Ya, antara suami dan istri, anak dengan orang tua dengan anak, Bapak Ibu, lakukan yang benar. Maka dengan demikian kita bisa jadi pribadi yang jujur. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa seseorang itu bisa bohong? Yang kedua adalah karena orang itu menghindari konflik. Kalau yang pertama tadi dia takut akan konsekuensi, yang kedua dia gak mau konflik. Udah deh, daripada kita ribut, itu tadi Mama misalnya kalau Bapak Ibu sering dengar cerita ini ya, ada seorang yang mau mencari ibu, lalu anak ini sudah dipesenin sama ibunya. Nanti kalau misalnya ada yang cari bilang, Mama gak ada, Ibu gak ada ya. Ngerti gak? Ngerti. Ya dia daripada konflik ya udah enggak aja Bapak Ibu. Enggak. Terus habis itu yang cari Mama, Ibu ada? Kata ibu nggak ada ibu. Nah kalau itu bisa masalah Bapak Ibu ya. Itu bisa jadi masalah. Tapi apa yang dilakukan anak ini karena dia nggak mau kena konflik dia bilang nggak ada. Nggak ada kata ibunya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan juga bisa begitu. Anak dengan orang tua, suami dengan anak, istri dengan anak. Jangan bilang papa ya, Mama habis begini. Terus misalnya papa tanya sama anak, tadi bagaimana? Kata Mama, jangan bilang papa. Nanti papa marah. Bisa habis anak itu Bapak Ibu. Dia pasti akan bilang, enggak tahu. Nah Bapak Ibu, kita juga sama. Hidupan juga sama Bapak Ibu. Kita dengan bos, kita dengan sesama, teman sama-sama gitu kan. Udah cerita, curhat. Lu jangan bilang siapa-siapa ya, jangan bilang dia ya. Kalau gua ngomong begini sama lu. Ya dia gak akan ngomong Bapak Ibu. Kalau dia ngomong, ditanyain. Dia ngomong apa sama lu? Enggak ngomong apa-apa, padahal ngomong dari Bapak Ibu. Kenapa? Ada konflik nanti di sana. Ketika seseorang mau menghindari konflik, dia akan memilih shortcut dengan cara bohong. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah kehidupan yang seperti itu yang kita mau jalani? Kalau kita hidup dengan cara seperti itu, lama-lama itu akan menjadi kebiasaan dan akhirnya itu akan menjadi lingkaran setan Bapak Ibu. Begitu aja terus. Saya dengan Pak Davis dengan Ibu Sima, ya. Nanti begitu aja terus. Pak Davis, Bu Sima ada ngomong apa? Enggak, padahal saya tahu. Bu Sima ada ngomong sesuatu, tapi dari orang lain. Saya tahu nih berarti bohong gitu kan. Saya ngomong sama Bu Sima, tadi Pak Davis ngomong apa? Enggak ada ngomong apa, padahal saya tahu. Ini akan jadi pemicu masalah Bapak Ibu. Tanpa sadar, akhirnya perang dingin. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita usahakan. Kalau kita mau menghindari konflik, kita tidak harus berbohong. Amin. Karena justru dengan kebohongan kita sedang menambah potensi konflik di dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa sih kok orang bisa bohong ya? Karena dia mau mendapatkan keuntungan pribadi. Katakan keuntungan pribadi. Karena dia mau dapetin keuntungan pribadi, makanya dia bohong Bapak Ibu. Dia bilang saya nggak dapet, ya saya Bapak Ibu sehari-hari saya memang melayani di dalam dunia marketplace dan juga gereja. Saya juga dipercayakan oleh Tuhan showroom mobil Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa tahu lah dan mungkin pernah dengar yang namanya orang-orang di showroom mobil itu udah common dengan yang namanya putar kilometer. Udah bekas tabrak bilang nggak nabrak. Bekas dicat bilangnya bagus, ori ya Bapak. Kan Bapak Ibu nggak ngerti, kan saya yang ngerti ya kan. Bapak Ibu kan cuma lihat, oh iya bagus begitu dipakai, iya nyaman ya. Gitu lihat catnya, mantep enak.
Kan kita nih Bapak Ibu yang ngerti. Saya juga percaya Bapak Ibu pasti tahu sesuatu yang orang lain juga nggak tahu. Yang bisa mengakibatkan Bapak Ibu membohongi orang lain untuk keuntungan Bapak Ibu dan saya sendiri. Nah ketika saya melakukan yang seperti itu Bapak Ibu. Uang yang saya hasilkan itu adalah uang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup yang saya hidupi itu adalah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang sewaktu-waktu, saya nggak tahu kapan saya selesai hidup di dunia ini Bapak Ibu. Tuhan bisa panggil saya, dan waktu Tuhan panggil saya dalam keadaan sedang bohongin customer saya. Apa jadinya Bapak Ibu? Saya pelayanan hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak Ibu dan saya ibadah, datang ke gereja, kasih perpuluhan, kasih persembahan, pelayanan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan panggilnya bukan saat itu mungkin. Tuhan panggilnya sedang dalam kondisi kita bohong untuk kepentingan pribadi. Wah, itu sedih Bapak Ibu. Itu yang namanya nyaris tuh itu Bapak Ibu. Aduh sedih banget. Nah, saya menangkap Bapak Ibu bahwa dalam kehidupan kita ini tentu kita mau mendapatkan keuntungan. Tentu kita mau mendapatkan berkat. Tapi caranya bukan dengan bohong Bapak Ibu. Amin. Yang setuju dengan saya amin mesti keras. Amin. Amin. Belajar Bapak Ibu, kita belajar. Saya pun juga belajar, Bapak Ibu sama-sama kita belajar. Kalau kita mulai terjatuh lagi, kita bangkit lagi, kita berkata Tuhan ampuni saya untuk kebohongan saya. Jangan sampai malah kita merencanakan kebohongan dan terus menerus menikmati kebohongan itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Ini bukan soal uang aja Bapak Ibu. Ini soal juga antara suami dan istri. Bohong demi keuntungan diri sendiri, salah seorang pihak. Ini bisa macam-macam Bapak Ibu. Nah, kita mari cross check dalam diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demi kepentingan diri sendiri, maka kita mencari shortcut dengan berbohong. Amin. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kenapa orang kok bisa bohong ya? Orang bohong itu bisa karena dia mau melindungi orang lain. Katakan melindungi orang lain. Dia pengen backingin orang lain Bapak Ibu. Karena dia pengen backingin orang lain, maka dia melakukan yang namanya bohong. Dia pengen jagain temennya, jagain suami atau istri atau anak, jagain bosnya, jagain bawahannya. Jadinya dia bohong Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya yang kelima, Tuhan ingetin, kenapa orang bisa bohong? Karena orang itu punya rasa tidak aman. Dan orang itu punya gengsi yang tinggi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang orang yang tidak berada. Dia akan mencoba untuk impress teman-temannya. Dia akan mencoba untuk membuat teman-temannya itu menyukai dia dengan cara dia bohong. Dia punya ini, punya itu, punya ono, punya anak. Kenapa Bapak Ibu? Dia pengen supaya pede. Karena saya pengen pede. Jadi saya bohong. Nah Bapak Ibu ini bukan soal anak-anak SMP, SD, SMA. Di lingkungan kerja, suami istri. Banyak Bapak Ibu hal-hal seperti ini. Dia bohong, suami istri bisa menutupi bagaimana kondisi keluarganya. Dia bilang bapaknya begini, dia bilang emaknya begini supaya istrinya itu nggak tahu. Oh banyak Bapak Ibu. Dia tutupi dengan kebohongan-kebohongan. Karena dia merasa minder kalau sampai keluarga daripada istrinya atau suaminya tahu kondisi keluarga dari si suami. Dan juga sebaliknya Bapak. Banyak. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu namanya kita bukan sedang menikmati kehidupan yang baik. Itu sedang menunggu bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu. Amin. Hari ini Bapak Ibu jangan. Kita harus minta ampun di hadapan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, kenapa orang itu bisa bohong? Nah saya tangkap Bapak Ibu, orang bisa bohong karena dia udah kebiasaan. Kalau yang kayak begini Bapak Ibu, ini benar-benar harus didisiplin. Nggak bisa cara lain Bapak Ibu. Bapak Ibu kita lihat, cross check diri kita sendiri. Kalau misalnya kita telat, bangunnya kesiangan, di jalan ada meeting, gampang aja tuh. Sorry macet. Itu kebiasaan Bapak Ibu. Itu udah bukan macam-macam, itu kebiasaan. Itu memang kita harus disiplin diri kita sendiri. Waktu kita mau ngomong macet, Roh Kudus ngomong, kita biarkan dia untuk tegur kita. Jangan ngomong macet, ngomong kamu bangun kesiangan. Itu Bapak Ibu. Bisa gak kita sampai seperti itu? Kalau bisa, kita udah lulus. Mungkin yang lain lagi Bapak Ibu. Suami, istri, istrinya masak. Yang enak gak? Bapak Ibu jawabnya apa? Enak. Padahal dalam hati asin banget. Tawar banget. Itu kebiasaan Bapak Ibu.
Itu kebiasaan. Tujuannya memang pengen menyenangkan istri. Betul, tujuannya baik. Tapi itu kebiasaan buruk, Bapak Ibu. Yang sewaktu-waktu bisa jadi bom meledak. Bapak Ibu bisa bayangin, semua orang nanti teman-teman kantor dari si suami datang. Terus abis itu udah ngomongin, lu nanti kalau makan makanan istri gua, bilang enak semua ya. Bilang enak. Semua yang ngomong enak gak? Enak, enak, enak. Ada yang ngomong lagi nyeletus, buka PO aja. Mateng Bapak Ibu ya. Buka PO aja, siapa dah? Disinilah realita mulai muncul kan. Gak ada yang beli, baru orang bilang, gak enak, gak enak. Masalah Bapak Ibu. Lu kok bilang enak, teman-teman lu kok bilang enak. Baru ketahuan sumber masalah Bapak Ibu. Ini kebiasaan. Kelihatannya simpel Bapak Ibu. Tapi simpel ini akan menjadi lubang besar kita jatuh ke depan. Dan itu bukan salah Tuhan Bapak Ibu. Kita jangan bilang, Tuhan kenapa rumah tangga aku berantakan. Lu dari awal kamu bohongi sendiri kok. Kamu bohong, kamu ambil keputusan untuk bohong. Kenapa kamu bohong? Tuhan bisa ngomong gitu loh Bapak Ibu. Hari ini mari. Kejujuran ini bukan bicara soal karunia dari Tuhan. Kejujuran ini harus Bapak Ibu dan saya usahakan. Harus dilatih Bapak Ibu. Harus dilakukan dengan sekuat tenaga. Kita memang minta kekuatan dari Tuhan. Tapi itu harus dari keputusan diri kita sendiri. Amin. Nah Bapak Ibu saya percaya nanti pasti sepulang dari tempat ini Bapak Ibu diperhadapkan dengan kondisi bohong atau tidak. Nah hari ini ambil keputusan. Tuhan, kalau ada kondisi di mana aku harus memilih tidak bohong, kuatkan aku untuk aku berkata, iya, di atas, iya. Dan aku berkata, tidak, di atas, tidak. Kita harus latih Bapak Ibu. Pertama kita mesti jujur di hadapan Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Bapak Ibu. Jujur di hadapan Tuhan itu artinya apa Bapak Ibu dan saya? Kalau kita ngomong sama Tuhan dan kita datang kepada Tuhan apa adanya dan ngomong apa adanya. Apa adanya tuh kondisi kita Bapak Ibu. Kalau memang kita lagi lelah, kita lagi capek, kita bisa datang sama Tuhan, Tuhan aku lelah, aku capek, aku butuh kekuatan dari Tuhan. Jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan kamu lihat aku kuat, kamu lihat aku sehat, kamu lihat aku hebat, kamu lihat. Tuhan bilang, saya tahu hati kamu. Lagi nangis kinyis-kinyis kan? Bapak Ibu jujur di hadapan Tuhan. Jangan berkata juga demikian, Tuhan kalau nanti aku disembuhkan, kalau nanti pekerjaanku lancar, aku akan melayani Tuhan. Jangan bohongin Tuhan Bapak Ibu. Layanin Tuhannya seminggu, habis itu gak tahu kemana. Jangan. Jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua jujur kepada siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Jangan bohong sama diri sendiri Bapak Ibu. Seringkali orang mengorbankan kebenaran dan membohongi dirinya sendiri. Yang ketiga, jujur kepada siapa Bapak Ibu? Jujur kepada sesama. Kasih tahu kanan kirinya, aku jujur kepada kamu. Ya. Tapi jujur kepada kamu. Tapi jujurnya yang benar ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada pernah satu ketika saya jumpa dengan satu orang, Pak, saya mau jujur sama teman saya. Wah bagus, jujur apa? Saya cinta sama dia walaupun dia sudah punya istri dan aku punya istri. Wah Bapak Ibu bahaya. Bukan jujur begitu. Itu jujur mesti tobat di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu. No. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Betul, kita mesti tobat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu jujur kepada sesama itu artinya apa? Kita jangan mengelak. Kita jangan ngelak sama orang lain kalau orang udah bilang kamu begini kan. Ya kalau memang iya katakan iya. Kalau tidak ya udah gak apa-apa. Tidak. Selebihnya dari si jahat. Jangan jadi orang yang suka memfitnah, suka ngomongin orang, ngomong sama A tentang B begini. Ngomong sama B tentang A begono. Akhirnya nggak ada yang benar Bapak Ibu. Jujurlah kepada sesama. Jangan memfitnah, jangan mencaci maki. Ya, berlakulah jujur dan juga adil kepada orang. Nah yang terakhir Bapak Ibu yang keempat, pada siapa kita harus jujur? Kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan kompromi sama firman Tuhan Bapak Ibu. Sama seperti Paulus. Dia berkata, kalau kamu sudah menyimpang, aku kasih tahu kamu nyimpang. Tapi dengan aku berkata kamu menyimpang, kamu dan aku enggak jadi musuh. Kita tetap jadi sahabat, rekan kerja Tuhan. Bapak Ibu hari-hari ini banyak ajaran-ajaran yang bisa membuat orang jadi imannya goyah. Salah satunya sekali selamat tetap selamat dalam arti hyper grace. Bolehlah lakukan aja.
Semua Tuhan kan sudah selamatkan kita. Tuhan kan sudah menyelamatkan kita dengan tubuh dan darahnya. Dan dosa-dosa kita sudah diampuni yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kelihatannya make sense Bapak Ibu. Tapi itu nonsense. Bapak Ibu coba bayangin, masa kita mau maafin anak kita yang sudah melakukan dan akan melakukan kejahatan? Dulu, sekarang, sampai selamanya aku maafin kamu nak. Belum tentu Bapak Ibu. Nah, kita yang harus kerjain keselamatan. Kita yang harus hidup jujur. Coba bayangin, kita sudah diselamatin Tuhan. Hidup gak karuan, dosa terus, bohong terus. Terus akhirnya kita bisa ketemu sama-sama di surga Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, saya tahu dia suka bohong, kok dia bisa ada di surga? Nggak mungkin Bapak Ibu. Nah ini adalah pengajaran-pengajaran yang berbahaya. Mulai sekarang, maaf Bapak Ibu, saya harus katakan dengan tegas. LGBTQ diperbolehkan. Pakai alasan firman Tuhan begini. Bapak Ibu, ajaran-ajaran seperti ini bisa membuat orang jadi nyimpang. Nah Paulus ingetin, kalau aku kasih tahu kebenaran sama kamu, bukan berarti kita jadi musuh. Tapi kita saling mengingatkan supaya hidup kita benar. Dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita masuk surga. Amin. Yang mau hidup jujur, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Saya mau ajak kita untuk nyanyikan satu lagu Bapak Ibu. Selidiki aku. Saya masih punya waktu. Kita nyanyikan satu lagu ini sebagai doa dan juga janji kita di hadapan Tuhan ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari terbuka di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Lihat hati, Benar, apakah ku sungguh mengasihi yes Lord, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat benar Tuhan kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi Bapak Ibu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Yes Lord, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak, hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang membuat dan membawa mereka untuk bisa memilih keputusan untuk jujur di dalam setiap kondisi situasi yang ada. Ketika mereka berhadapan dengan situasi kondisi yang sulit, yang membuat mereka tergoda untuk melakukan yang namanya kebohongan. Tarik Tuhan,
Bawa Tuhan supaya mereka bisa melakukan yang benar. Tuhan, mampukan setiap anak-anak-Mu. Mampukan setiap anak-anak-Mu. Ketika setiap kami menghadapi situasi, kondisi, atau mungkin orang yang sulit, yang membuat kami tergoda untuk berbohong, kami juga mau supaya kami diingatkan untuk kami berlaku jujur. Tuhan, dalam menghadapi apapun, biarlah kami bisa jadi pribadi yang jujur. Kalau Tuhan memberikan situasi, kondisi di mana kami harus memilih jujur, hari ini kami mau ambil pilihan untuk jujur Tuhan. Kuatkan kami, tuntun kami, bela kami Tuhan, sertai setiap kami. Kami mau terus untuk jadi pribadi yang menghasilkan karakter jujur di dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami kalau hari-hari ini atau kami pernah berbohong, hidup dalam kebohongan, penuh dusta, penuh tipu muslihat. Kami mau minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau tinggalkan dan lepaskan itu semua. Dan kami mau menatap hidup baru kami untuk jadi pribadi yang jujur. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus akan berbicara dan mengingatkan setiap kami. Kami percaya kami terus ada dalam rencana Tuhan yang baik, indah, dan sempurna. Dan penyertaan Tuhan senantiasa sempurna dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama anak-Mu yang Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saudara diberkati? Yang di Zoom diberkati Tuhan? Boleh angkat tangan saudara, jempol saudara, bilang gini, Pastor Leo, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Pastor Leo, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan untuk panitia. Bu Silma? Oh, ada. Ya, baik. Ya, mohon izin Bapak Ibu, Shalom. Yang di mana? Yang di dalam sini ya? Oh, Ya. udah bisa kedengaran. Apakah terdengar dari ruangan? Ya, boleh bicara. Ya, untuk Ibu Intan boleh bicara. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu, apakah terdengar di ruangan suara saya? Ya, boleh lagi Bu, bicara Bu. Iya, Shalom Bapak Ibu, apakah sudah terdengar? Untuk Bapak Ibu Terdengar netizen. sayup-sayup, tidak Iya. terlalu jelas. Oke, baik Bu. Nah, ini udah Apakah jelas. Iya. Mungkin kalau di ruangan belum ya Bu Mary? Sudah jelas, sudah Oh, jelas. Bu. sudah. Oke, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, saya Intan dari seksi ibadah. Mohon maaf hanya dapat hadir via Zoom. Terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Leo dan WL kami juga Bapak Davis. Terima kasih juga atas penyelenggaraan ibadah hari ini dari Ditjen IKFT. Terkhususkan kepada Christian, Bu Sirma, Pak Erikson, dan Bapak Ibu sekalian dari IKFT yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu. Yang sudah berkenan untuk berkoordinasi dengan baik sehingga ibadah berjalan lancar secara online maupun offline. Terima kasih juga atas kehadiran Ibu-Ibu Direktur, Ibu Mary, Ibu Noni yang ikut hadir dalam ibadah hari ini. Dan terlepas dari itu, Bin Rokris juga mengucapkan selamat atas kelahiran dari putra kedua dari Kak Alex. Dan juga kami mengucapkan turut berduka cita untuk meninggalnya Bapak pensiunan dari Ilmate ya, Bapak Sapa Suru Lukas. Dan juga kami memberikan informasi sedikit terkait ibadah Bin Rokris ini akan diselenggarakan kembali bulan depan pada tanggal 7 Juli yang akan dikoordinasikan oleh Ditjen KPAII. Mohon perkenan koordinator dari unit KPAII, Bapak Santisi dan Bapak Christopher untuk dapat berkoordinasi dengan saya. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati.
Ya, ditanya Ibu Intan yang mana gambarnya katanya ya. Oke, baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Terima kasih untuk Ibu Intan untuk informasinya. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan. Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan menabur di tempat ini. Tuhan berkati setiap tabur yang ada, Tuhan. Biarlah menjadi berkat buat tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kemuliaan-Mu saja selama-lamanya, Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberi, katakan amin, saudara. Amin. Kita berikan dengan sukacita. Sambil nanti dipersiapkan doa syafaat Bu Erika ya. Ya, Bu Rika apa Bu Erika? Ya, sambil dipersiapkan kita berikan persembahan dulu, saudara. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku. Katakan sekali lagi. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku, Yesusku, luar biasa Yesusku, Yesusku, luar biasa. Sekali lagi Yesusku, Yesusku, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa, saudara. Haleluya, haleluya. Saya persilakan hambanya. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami mau mengucap syukur hari ini kami hadir di sini. Bukan karena kami tetapi karena kasih setiamu. Engkau membawa kami hadir berkumpul memuji memuliakan nama dan kebesaranmu. Bahkan kami sudah mendengar firman kebenaranmu. Teguh memegang kejujuran. Tuhan, kami tahu semua yang terjadi dalam diri kami itu karena Engkau yang mengatur semua. Engkau jamah hati dan pikiran kami tetap setia dan taat dan jujur kepadamu. Terima kasih saat ini kami doakan buat pendeta Leo Wayong. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan dia membawakan firman kebenaran-Mu. Biar firman yang ditaburkan ini boleh tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Sehingga itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu, menjadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga doakan juga buat Pak Davis yang sudah memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hamba tahu bahwa ada sesuatu yang meledak di dalam hati kami yang percaya. Bahwa kami ingin memberikan yang terbaik dengan ruangan yang terbatas Tuhan. Kami tahu bahwa kalau dulu kami biasa menggunakan lantai 2. Kami minta supaya biarlah Tuhan memberikan supaya tetap tempat itu kami juga bisa pakai sehingga semua yang ada roh Tuhan yang bekerja itu bisa maksimal dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba doakan buat kami yang hadir saat ini Tuhan, Engkau perhatikan satu persatu kami.
baik yang ada di sini. Amin. Engkau perhatikan dengan segala persoalan hidup kami. Baik sebagai pegawai negeri yang setiap pagi kami datang buru-buru dengan kemacetan yang banyak, dan kami pulang dengan tingkat kesulitan yang banyak Tuhan. Kami mau mengucap syukur juga Engkau memimpin kami dalam pekerjaan kami yang kami lakukan. Sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus di depan kami. Sehingga kami menjadi terang bagi sesama. Begitu juga teman-teman yang mengikuti secara online Tuhan. Baik ada Bu Binoni dan Bu Mary Tuhan. Engkau berkati mereka juga. Walaupun mereka sebagai direktur mereka hadir, kami mengucap syukur Tuhan akan menambahkan banyak direktur yang hadir bersama kami. Karena kami tahu hal ini Tuhan yang mengangkat dan kami mau mengucap syukur. Tuhan menyertai mereka, menyertai kami semua, baik yang masih bujang dan gadis, Engkau siapkan mereka teman hidup yang sepadan. Tetapi yang sudah berumah tangga, anak suami istri Engkau jaga dan pelihara. Engkau menyertai anak-anak kami supaya menjadi anak-anak yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan buat anggota keluarga kami masing-masing Tuhan. Engkau berikan jamah, berikan kesehatan yang sehat. Berikan kekuatan bagi kami, kekuatan yang daripadamu. Karena kalau kami bangun pada pagi hari, kami mengucap syukur kami masih hidup. Engkau boleh tambahkan damai sejahtera sukacita surga penuhi hidup kami. Sehingga langkah-langkah kami melangkah dengan pasti karena kami tidak berjalan sendiri. Kami berjalan dengan Tuhan Yesus sehingga kami selamat. Berkati semua baik orang tua kami, baik saudara-saudara kami semua, hamba doakan. Biarlah Tuhan jamah menyertai dan berkati. Kami juga doakan buat teman-teman yang sakit Tuhan. Engkau mau jamah dan Engkau sembuhkan. Siapapun dari keluarga kami maupun kami yang ada sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan ada di dalam tangan-Mu. Apapun sakitnya Engkau jauh lebih besar. Karena kami percaya maka kami datang menyembah dan memuliakan-Mu. Engkau jamah berikan kekuatan, kesehatan dan kesembuhan bagi yang sakit. Yang bersuka cita Alek dan mungkin yang lain tidak kami kenal. Tuhan berkati anaknya supaya bertumbuh berkembang dengan baik dan semua boleh sehat, damai sejahtera, damai sukacita daripada Tuhan turun menyertai keluarga-keluarga yang siapapun yang mengalami sukacita. Tuhan berkati. Hamba doakan buat yang berduka cita, Tuhan Engkau jamah, Engkau menolong keluarga yang ditinggalkan. Kami tahu bahwa kebebasan telah Engkau berikan bagi dia, tetapi Engkau sendiri menghibur sehingga mereka mendapat kekuatan daripada-Mu. Hamba juga doakan buat bangsa dan negara ini. Tuhan Engkau menolong bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang kuat dan tangguh. Engkau menyertai pemimpin-pemimpinnya, tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi Engkau hadir karena Engkau yang mengangkat pemimpin-pemimpin ini. Engkau berkati sehingga pemimpin ini Engkau jamah pikiran dan hati supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami doakan bagian dari kami yaitu Kementerian Perindustrian ini. Engkau menyertai dan berkati. Kami mau mengucap syukur kami masih ada karena kami juga mendapatkan tempat yang baik di sini. Engkau berkati kami semua. Engkau berkati Pak Menteri. Engkau berkati eselon 1 semua. Engkau berkati eselon 2. Engkau berkati juga fungsional, pejabat-pejabat yang lain, bahkan staf, bahkan OB dan semua yang bekerja di kantor ini. Engkau berkati. Berikan berkat, kekuatan, tenaga dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai segala pekerjaan. Apapun Tuhan jaga dan pelihara sehingga semua berjalan baik, sehingga bangsa ini makin maju. Bapa di dalam sorga, kami juga doakan khusus buat Binro Kris. Kami mengucap syukur. Hanya Tuhan saja yang memberkati dan menolong pengurus-pengurusnya. Baik pembinanya Engkau berkati,
Begitu juga pengurus ketuanya, Engkau menyertai dan berkati, berikan sehat semua. Taruh damai sukacita dan mereka boleh melayani dengan baik. Karena hidup ini Tuhan yang punya, berikan kami melayani untuk-Mu Tuhan. Berkati mereka semua. Begitu juga sampai yang semua yang ada di situ, Tuhan berkati kami semua. Inilah doa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, maju mundur semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya satu, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan jalan melangkah dan kami selamat. Kami akan maju terus dan Tuhan yang mengangkat dan menolong hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sama-sama katakan amin, saudara. Katakan amin. Ya, sebelum doa berkat, Bapak Ibu Saudara, ada kuis Bapak Ibu Saudara, mungkin berapa menit Saudara. Habis itu kita akan tutup dengan doa berkat. Ya, betul. Ya, kita akan ada kuis terlebih dahulu. Silakan Bu Sirma. Siap-siap. Boleh ditampilkan yang ada di Zoom? Oke, semuanya tegang-tegang ya kayaknya ya. Oke, sebelum ini dadakan teman-teman ya. Saya mulai dulu yang di online. Masih ada ya Bapak, Ibu Noni dan Ibu Mary. Terima kasih sudah bisa berkenan hadir di ibadah siang hari ini. Nah, mungkin sedang ada ya teman-teman yang di online. Yang di online yang tidak hadir di sini ya. Yang online benar-benar online. Oke, yang online masih bergabung ya. Ada suaranya? Ada. Oke. Masih Bu Ada. Sirma. Oke, puji Tuhan nih. Oke. Yang online ya, ini pertanyaan untuk online ya. Hadiahnya voucher ya, voucher GoPay ya atau Grab. Oke, voucher hotel. Waduh. Saya minta kepada Hafiz deh. Oke, ada 2 pertanyaan untuk yang online. Tolong langsung raise hand ya. Tolong langsung raise hand biar saya bisa tahu ya. Nanti teman-teman yang di depan yang di ruangan ini juga bisa melihat. Oke, yang pertama kita tahu ya tema ibadah kita hari ini adalah luar biasa Pak Pendeta kita yang tahu. Teguh memegang kejujuran ya. Oke, bukan pertanyaan itu. Pertanyaannya bukan itu. Turun dulu Bu Lisbeth. Oke. Turun dulu ya. Oke. Pertanyaannya adalah teguh memegang kejujuran. Pertanyaannya adalah di manakah ruangan ibadah kita dilaksanakan? Oke, yang di online tolong dijawab yang online. Yang di online di manakah ruang ibadah kita? Oke, Bu Lisbeth, silakan Bu Lisbeth. Silakan Bu, ada suaranya? Halo. Ya, silakan Bu Lisbeth. Di manakah ruangan ibadah kita dilaksanakan? Di Kementerian Perindustrian. Betul Bu, Kementerian Perindustrian, tapi ruangannya Bu, ruangannya ada di flyer. Di manakah ruangan ibadah kita dilaksanakan? Yang lain? Oh nggak boleh, yang online ada, yang onsite ada 4 pertanyaan, tenang aja. Oke. Di ruang rapat Itjen lantai 4. Ya, selamat tulis Ruang rapat Itjen. Ibu nanti tolong di chat ya ke Intan, di situ ada Ibu Intan nanti untuk nomor handphone yang Bu Intan masih aktif. Udah nggak ada ya? Ya Bu Sirma, selamat Bu Oke, Lisbeth. Oke, selamat Bu Lisbeth. Makasih. Ya. Makasih. Oke, yang kedua Bu Lisbeth sudah ya berarti ya. Berarti ini Pak Yohan Kaleb bisa tolong lower hand-nya. Turun dulu. Pertanyaan kedua ya, untuk online dulu ya. Ini gampang nih, tolong turunkan dulu. Bu Lisbeth sudah ya berarti ya. Pertanyaan kedua untuk online. Berapa orang partisipan yang hadir hari ini di Zoom? 20. Oke. Oke, cuma jawab satu. Oke, Bu Astri. Bu nanti bisa chat untuk Ibu Intan ya untuk. Oh ya. Ada 20, puji Tuhan. Terima kasih Bu Astri. Oke. Yang onsite. Oke, yang onsite ya. Yang onsite. Tadi kita tahu ya, kita tahu tema ibadah kita hari ini apa?
Tapi pertanyaannya bukan itu. Sebutkan passcode link Zoom kita, angkat tangan. Eva, oke dicatat ya teman-teman. More, pakai huruf besar ya. Oke, yang kedua. Yang kedua ada 4. Ini berkaitan dengan ibadah hari ini ya. Ada 6 kalau nggak salah tadi alasannya. Mengapa orang takut jujur? Ada 6. Oke, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangannya. Ayo, coba. Oke, Kardo ya. Ya, berdiri boleh. Dari sini nggak kelihatan ya? Oh, dari online ya. Oke, ada 6 kalau nggak salah. Silakan yang diingat apa? Oke, kita tanya dulu sama Pak Pendeta ya. Pak Pendeta mohon maaf nih Pak. Tadi ada alasannya yang saya ingat kaknya ada 4. Pertama konsekuensi. Dia langsung takut, apalagi ya Pak, ada 4K pokoknya Pak. Tadi apa lagi? Benar Pak? Oke, luar biasa. Berarti nggak ngantuk ya. Oke, ini sebelah-sebelahan nih Eva nih. Jangan-jangan yang menyimak cuma yang di sana ya Pak ya. Oke, yang ketiga. Di ruangan ini ada 4 senior kita. Yang NIP-nya di atas sebelum 2010. Ya. Yang merasa itu jangan menjawab ya. Sebutkan minimal 3 nama dan unitnya. Angkat tangan. Oke, Fride. Oh, ditunjuk. Ditunjuk. Yang keras Fride. Oke, 3 ya, 3 ya. Tiga ya. Dari tadi? Dari mana? KPAI ya, KPAI Pak. Dari mana? Dari KFT. Yang ketiga. Ayo, siapa? Dari lantai 9. Oke, betul. Satu lagi ini dari Pak Martin dari WSKJI ya. Ada 4 loh ya. Jadi nanti kalau lihat teman-teman kita bukan yang muka-muka baru tapi harus ada. Oke, ya. Beneran Pak, yang bagian sana semua ini. Sayap ini mana? Oke. Yang terakhir ya. Yang terakhir tadi kalau teman-teman lihat di sini ada 3 cowok ganteng. Kan? Sebutkan nama ketiga dari cowok-cowok ganteng ini. 3 nama. Ayo, 3 nama. Satu lagi mana nih? Oh itu. Oh, harus cewek coba. Ayo. Kalian tidak dikenal ini, gimana ini? Ayo, 3. Ayo. Wah ini gimana ini? Ayo, Yansen, tahu nggak? Oh, kejar 1 Bu. Christian, Bu ada 2 Bu, ada 3 cowok gantengnya Bu. Siapa lagi Bu? Pak David, yang belum tahu. Wah, gimana nih? Gopenya nggak bisa nih berarti ya. Ayo 2 lagi. Ayo, wah ini yang pemilik nama ini nih masa nggak tahu namanya? Hah? Oh, ayo, Christian terkenal nih, 2 lagi.
Berarti ah. Oh gitu ya. Oh, oke. Patah. Kalau gitu ini dianulir aja berarti ya. Oke, saya sebut nama mereka adalah Christian, David, dan Raja Panal. Oh, diganti ya pertanyaan yang terakhir ya. Sangat terakhir. Siapa nama pendeta kita yang hadir hari ini? Pak Leo? Wayong, bener ya Pak namanya ya Pak? Leonardo Wayong. Oh yang bener yang mana Pak? Yang mana? Oh Rini, oke selamat ya. Oh kurang lengkap, soalnya ada lagi kali ya Pak nama Pak Leo Wayong ya. Oke, jadi hari ini selamat untuk yang di online, nanti tolong hubungi Ibu Intan. Yang di sini nanti tolong sampaikan nama kemana ya, ke Raja Panal ya biar dihafal ya. Tolong teman-teman kasih nama yang hari ini menang ke Raja Panal biar kenalan, nanti jangan sampai nggak kenal. Oke, baik itu aja teman-teman semua. Ini Baik, untuk kita akan tutup doa ini berkat ya. untuk bisa mengingat semuanya. Oke, silakan Pak Ya, Davis. baik kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saudara diberkati? Coba kasih temannya satu dengan yang bilang, Bapak Ibu Saudara bilang ini, minggu depan datang lagi. Minggu depan kan benar ya? 2 minggu? 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi datang lagi sama-sama. Amin. Baik kita akan akhiri ibadah kita saudara. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama saudara. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran. Saya serahkan namanya paling untuk doa berkat. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Bapak Ibu kembalilah dan jalanilah hari-hari yang ada di depanmu bersama-sama dengan Tuhan dan senantiasa mengikat kejujuran di dalam kehidupanmu. Berkat dan kasih dari Allah Bapa di sorga di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Yang percaya dan telah menerima berkat ini kita sama-sama katakan amin. Oke, sebentar Bapak Ibu Saudara, boleh angkat tangan kita saudara ke depan semua bila yang di online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kasih shalom dulu saudara yang di online. Ya, Tuhan berkati. Boleh salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Yang di online boleh dibuka, bro. Yang di online boleh dibuka. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang di online. Sampai ketemu di 2 minggu akan datang. Yang di Zoom dari More, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Wati semuanya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati semuanya. Shalom, shalom. Boleh dibuka lagi yang di online, bro. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Baik, yang di online Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi di waktu akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.